Soalnya kan apa sih, pas waktu berumah tangga, abis lahiran gitu. Abis lahiran 40 hari lah. Aku disuruh sama suami, katanya kamu ke rumah mama dulu ya. Soalnya kan dekat kan, rumah kita tuh dekat. Kamu ke rumah mama dulu ya, kenapa? Aku mau beli PS buat ponakanku katanya gitu kan. Nah setelah itu aku bilang aku jemput lagi ya nanti soalnya bawa anak yang 40 hari loh gitu kan. Kata dia iya, sampai sore aku teleponin gak diangkat-angkat. Tahu-taunya dia bawa selingkuhannya ke rumah dia. Perempuan. Iya. Dia bawa selingkuhannya ke rumah dia. Rumah. Rp2 juta ketemu Bunda Inul lah, ketemu Mak Isda apa gimana nih? Ya pengen semuanya lah ketemu Bunda juga biar Lebih kenal Bu Yani. Bu Yani jujur. Udah kalau mak pasti datang karena 2 juta udah lah. Repot Mata duit tuh. Iya. Iya. ya kepengen ketemu Tapi Bunda-Bunda juga sebentar. sih. Iya kenapa Bu? Pengen ini juga unjuk kebolehan kali Oh aja. mau unjuk kebolehan. Syukur-syukur dapat rezeki. Iya bagus. Jadi peserta yang datang ke Centang 2 tuh gak cuma sebatas bisa nyanyi tapi ternyata punya Punya keahlian bakat, lain. bakat yang lain ya. Kalau itu Iko bawa siapa? Aduh Iko, kamu mau siapa? Ini peserta cantik banget. Namanya Aduh Laras. kayaknya aku melipir dulu rambutnya sama. Sama-sama terang ya Bu. Kok namanya siapa kok? Namanya Laras. Mas. Laras. Dari Dari Sukabumi. dari Sukabumi. Sukabumi. Kalau orang Sunda emang kenyes-kenyes ya. Tapi lihat si ibu yang main hula hoop, Yani. si Mam ini biasa aja. Tapi ketika lihat yang rambutnya merah, kayaknya mukanya itu wajahnya Mam Langsung kayaknya jengkel. kurang loh. Mama Ella sebenarnya gak usah Mama Ella. ditahan. Kalau Mama Ella ngeliat, Mama Ella ngomong aja. Tahu. Kita tuh dari tadi ngeliatin Mama Ella jadinya loh. Monggo Mama Ella. Ayolah. Lihat Mam Ella tuh, aduh. Mama ke Ibu Yani dulu ya. Eh. Bu Yani kalau Mama baca auranya, Ibu ini orangnya suka nggak tegaan. Suka banget bantu temen mah. Oh, Masya baik Allah, dong. baik. Gila. Asal jangan mau dijadiin ini aja ATM temen. Pengalaman ya Ma? Suka ada loh Oh, suka begitu. ada. Suka ada loh. Baik dalam nggak cuma segi materi tapi makanan juga mah. Dia seneng masak terus dibagi-bagi ke ibu-ibu Oh, kayak yang Mama lain. Isda baik. Iya benar. Tapi Gua makanan mah orang. Dikit-dikit dikirimin kita. Tiap hari gue tiap malam. Baik Mama. Baik kayak Mama Is. Cuma ada satu nih saran Mama, jangan suka nggak yakin dengan apa yang kamu jalanin. Tuh. Nah kadang itu Harus mah pede ya Mam. iya, Orangnya penuh keraguan-raguan ya. ragu, jadi kayaknya punya keinginan sesuatu tapi ditanya teman-temannya dulu. Padahal dia udah tahu maunya A atau B. Jadi saran Mama kalau memang udah ada nggak perlu tanya temen nanti tambahnya tambah galau. Jalanin aja. Iya dijalanin aja. Jadi set semuanya nanti selesai. Seperti itu. Tapi yang Mama penasaran banget nih ada sesuatu mah. Apa itu? Yang ada di samping Mama nih. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Inul. Yang rambutnya mirip Bunda Inul. Laras, Si Mama. Mam. Kenapa Laras, Mah? Mama ngerasain sesuatu auranya itu ada yang nggak enak mah. Aduh. Ih. Ada rasa trauma, ketakutan yang sesuatu yang mendalam banget. Kenapa tuh? Dan ini jadinya nggak percaya sama orang. Kenapa Laras? Kenapa? Laras? Coba ceritain. Ketakutan kenapa? Boleh diceritain? Trauma gimana ya? Dulu aku kan single parent kan. Sama? Oh single parent. Oh single parent. Iya, aku single parent sudah 7 tahun Mama. Berapa anak Mbak? 2 Dua. anak. Cuman gimana ya, setiap ada yang ngajakin nikah gitu, nggak yakin. Trauma, Nggak- masih trauma kali. traumanya, ih gimana ya, sampai Maksudnya nggak yakin, mbaknya yang nggak yakin atau calonnya yang nggak yakin? akunya. Oh. Larasnya. Kenapa? Pasti ada Boleh Ada. tukeran nggak mic-nya nggak denger nih? Nggak usah tukeran, digedein aja, dideketin aja. Suaranya lebih keras lagi. Ya, Laras. Deketin. Soalnya kan apa sih, pas waktu berumah tangga, abis lahiran gitu, abis lahiran 40 hari lah, aku disuruh sama
Mantan. suami, Mm-mm. katanya kamu ke rumah mama dulu ya. Soalnya kan dekat kan, rumah kita tuh dekat. Kamu ke rumah mama dulu ya. Kenapa? Aku mau beli PS buat ponakanku katanya gitu kan. Nah setelah itu aku bilang aku jemput lagi ya nanti soalnya bawa anak yang 40 hari loh gitu kan. Kata dia iya. Sampai sore aku teleponin gak diangkat-angkat. Tahu-taunya dia bawa selingkuhannya ke rumah dia. Perempuan. Iya, Dia bawa selingkuhannya ke rumah dia. Rumah. bawa Astagfirullah. selingkuhannya. Terus udahlah gitu ya masih aku maafin. Dan si selingkuhannya pun gimana ya kayak nggak punya salah sama aku mah. Kayak nggak punya salah kayak biasa aja gitu. Nganggap aku temen. Oh enggak mau gitu atau mau lempar sepatu ngono ya? Sabar-sabar Bun. enggak, Tapi memangnya kenal, Mbak Laras kenal dengan selingkuhan suami waktu itu? Itu mantannya. Mantan Waktu ya? SMP. Ya. Mantan waktu SMP itu. Kamu gak tegur Mbak? Aku tegur kalau pas udah besoknya kan hari puasa kan. Pas bulan puasa besoknya aku bilang aku udah masak nih. Makan di rumah yuk aku bilang. Kata dia gini, nggak enak masa tiap hari makan di rumah terus sih katanya. Kamu juga orangnya kebaikan sih, udah tahu dia mantan suka dibawa situ, kamu ajak juga makan ke rumah. Sabar-sabar. Cuman Bang. kan aku Iya, taunya iya. dia udah nikah juga gitu. Oh udah nikah juga? Iya tapi nggak tahu juga ya. Katanya udah cerai juga sama lakinya yang itu gitu. Jadi kamu karena kejadian-kejadian yang lalu tuh kamu masih punya trauma untuk membina hubungan. Bukan hanya selingkuh sih. Aku habis disiksa itu sama mantan yang suami yang kedua. Soalnya aku cerai yang pertama kan selingkuhin. Selingkuh. Yang nikah 2 kali kan. Nikah yang kedua kali aku habis disiksa itu. Astagfirullah. Babak belur semuanya. Disiksa aku. gimana Laras? Kayak yang ngegebukin maling gimana sih? Astagfirullah. Gak ada ampun sama sekali. Itu Ya, aku itu disuruh. penyebabnya kenapa sampai marah, sampai mukuli? Dia selingkuh lagi. Selingkuh ketahuan. Selingkuh ketahuan Ketahuan malah, sama aku tapi dia nggak terima. malah kamu yang Malah akunya yang Dijahatin. pokoknya pas aku di Sukabumi kan deket deket mall kan. Ada kan tukang-tukang gojek driver kayak gitu. Aku diseret di situ. ya Allah. Diseret di pinggir jalan sampai aku bilang ke Gojek tolong aku gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Ya Tapi kata mantan suami aku bilang kayak gini. Ini bukan urusan kalian ya, ini rumah tangga kita katanya. Kalau kalian ikut ngurusin kalian bakal apalagi tuh ngancemnya gitu kan. Laras, Sampai ya. aku Mama Ella ini maksudnya dia menceritakannya aja sampai bergetar suaranya loh. Mama Ella mungkin punya tips nggak? Karena pasti trauma, pertama karena perselingkuhan, kedua karena KDRT. Benar. Balik lagi, kita itu harus belajar dari pengalaman. 1, kamu jangan terlalu baik sama suami. Kalau udah ketahuan dia selingkuh, udah. Jangan dikasih kesempatan lagi. Karena sekali kalau udah selingkuh pasti ada yang 2 kali, pasti yang ketiga kali. Tapi balik lagi, mama lihat jodoh kamu itu masih Ya, ada. penonton tenang, jangan emosi. Penonton juga pada emosi Oh, jadinya. Ya. Sabang ibu-ibu Dor. biasa kayak pengen tawuran ya Nek kalau denger kayak gitu ya. Heeh. Jodoh kamu masih ada. Ingat nggak semua cowok itu sama. Tapi Betul. jangan dipilih polanya yang sama kayak yang 2 kemarin. Ini kali ya Ma, maksudnya sebelum jangan trauma sama hubungan gak apa-apa, tapi harus tahu dulu sebelum ke tingkat yang lebih lanjut, tahu dulu pribadi pasangan kita seperti apa. Benar. Kalau udah ada yang mencurigakan sebelumnya, ya lebih baik nggak usah. Mungkin gitu harus aja, lebih Mbak. seleksi ya. Harus lebih seleksi lagi karena pengalaman 1 sudah memberi kamu pelajaran yang sangat berharga. Yang kedua juga seperti itu. Maka yang ketiga kamu harus lebih selektif lagi bagaimana supaya kamu dapat yang lebih baik dari kedua-duanya yang kemarin. Jangan cari cowok yang posesif. Nah, itu yang itu pasti dia. pertama. Kedua, pacaran aja udah main tangan apalagi jadi istri. Udah Jangan. ya. Oke. Ketiga, dia harus lebih nurut sama kamu daripada kamu nurut sama dia. Udah itu sih saran. Oh begitu.